Nah, tanaman hias yang satu ini adalah tanaman hias dari jenis tanaman berbunga guys. Untuk pilihan warnanya, tanaman bougainville ini sangat banyak ya guys. Ada yang berwarna pink, merah, kuning, putih, dan lain sebagainya. Nah, di urutan pertama yang populer yaitu adalah tanaman jenis Aglonema. Nah, Aglonema merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan guys, atau Araceae. Genus Aglonema memiliki sekitar 30 spesies loh guys. Mereka berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia dan Nugini. Nah, tanaman hias populer selanjutnya ada dari tanaman hias janda bolong guys. Tanaman janda bolong ini dulu sempat booming ya pada waktu awal-awal pandemi guys. Tapi walau tidak se-booming dulu, tanaman ini tetap wajib kita miliki. Loh, kenapa? Karena selain cantik juga unik ya. Daun-daunnya itu tengah-tengahnya pada bolong-bolong guys. Selain cantik dan unik, juga mudah ya untuk perawatannya. Cukup seminggu sekali disiram dengan pupuk organik cair. Kita taruh di teras rumah, jangan terkena sinar matahari langsung. Lalu kita bisa rambatkan ke sebuah turus. Ujung-ujungnya sering kita pangkas, maka tanaman janda bolong ini akan mudah tumbuh dengan subur guys. Nah, itulah tanaman janda bolong ya. Lalu di urutan yang ketiga ada dari tanaman hias kuping gajah guys. Nah, tanaman hias kuping gajah ini termasuk dalam kategori tanaman anthurium ya, termasuk tanaman dari keluarga Araceae juga. Tanaman berdaun indah ini masih berkerabat loh dengan sejumlah tanaman hias populer semacam Aglonema, Philodendron, Gladias, Alocasia. Tips dalam merawat tanaman hias kuping gajah ini susah gampang ya, karena yang terpenting jangan terkena sinar matahari langsung dan jangan keseringan disiram. Karena kalau keseringan disiram, biasanya daunnya akan cepat menguning guys. Nah, tanaman populer selanjutnya adalah dari tanaman hias sirih gading. Ya, sirih gading ini merupakan tanaman hias yang bisa kita gantung dengan pot gantung ataupun kita rambatkan dengan bantuan tali yang kita rambatkan di dinding ya. Kalau saya sih sukanya untuk tanaman sirih gading ini adalah dari jenis yang variegata ya guys, yang biasanya saya gantung di pot gantung. Untuk merawat tanaman hias ini juga cukup mudah ya, cukup disiram 3-4 hari sekali. Kemudian harus kita pangas-pangasin tuh ujung-ujungnya biar tambah rimbun dan tambah subur. Nah, itulah cara perawatan dari tanaman sirih gading ya guys. Nah, yuk lanjut lagi. Nah, di urutan selanjutnya adalah dari tanaman hias pucuk merah. Ya, kenapa disebut pucuk merah? Karena warna tunas daun yang baru muncul itu memiliki warna merah guys. Merah menyala ya, sehingga tumbuhan ini memiliki sebutan pucuk merah. Lalu warna daun akan berubah perlahan menjadi hijau seiring berjalannya waktu. Tapi untuk daun-daun mudanya yang semakin subur akan kelihatan merah-merahnya. Jadi ujungnya merah, di bawahnya kelihatan hijau. Wah, pasti cantik sekali. Lalu untuk mendapatkan tanaman hias pucuk merah yang besar dan tinggi, kita bisa menanamnya langsung ya, misalkan di lahan terbuka. Dan kalau ingin kita memindahkan di sudut-sudut ruangan, kita bisa memakai tanaman hias ini ditanam di pot ya. Cara perawatan tanaman hias pucuk merah ini pun sangatlah mudah, karena tanaman hias ini yang penting terkena sinar matahari langsung dan bisa disiram setiap hari ya guys. Jadi buat para pemula bisa menanam tanaman hias ini guys. Nah, di urutan berikutnya ada dari jenis tanaman hias kaktus guys. Nah, buat teman-teman nih yang mager atau tidak sempat dalam merawat tanaman, tidak sempat menyiram atau malas untuk menyiram tanaman hias secara sering, bisa menanam dari tanaman hias kaktus ini ya guys. Karena kenapa? Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah yang kering. Karena untuk kaktus ini bisa menyimpan air loh di dalam batangnya, sehingga tidak perlu untuk penyiraman secara sesering mungkin guys. Untuk jenisnya kaktus ini juga bermacam-macam ya. Ada dari jenis kaktus mini dan juga ada kaktus yang besar. Kaktus mini bisa kita taruh ya, misalkan di teras rumah, meja ruang tamu, ataupun di meja kantor. Jenis kaktus sendiri tidak harus ada yang berduri. Ada juga kaktus yang tidak berduri ya, seperti misalnya jenis kaktus koboi, itu yang saya suka. Nah, untuk kaktus koboi ini bisa tinggi ya tumbuhnya. Nah, itulah untuk jenis tanaman hias kaktus. Tanaman hias populer selanjutnya ada dari tanaman hias lidah mertua guys. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya. Nah, jenis lidah mertua ini juga banyak macamnya ya guys. Seperti halnya tanaman hias kaktus, tanaman lidah mertua ini juga perawatannya tidak terlalu banyak untuk penyerapan air ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan tanaman yang jarang disiram, bisa memilih dari tanaman hias lidah mertua ini. Dan lidah mertua ini juga sangat bagus untuk penyerapan racun-racun di udara ya. Jadi bisa ditempatkan di sudut ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, selanjutnya ada dari jenis tanaman hias tanduk rusa guys. Ya, tanaman tanduk rusa ini adalah sekelompok tumbuhan paku-pakuan guys. Nah, buat teman-teman yang pengen mempunyai tanaman hias yang bisa ditempel di tembok, nah tanaman tanduk rusa ini adalah pilihan yang tepat guys. Karena kenapa? Tanaman tanduk rusa ini itu bisa ditempelkan di tembok atau di dinding ya.
misalkan dengan menggunakan media tanam akar pakis. Nah, akar dari tanaman tandu busa ini kita bisa tempelkan di akar pakis tersebut, kemudian kita ikat, kemudian kita tempelkan di dinding guys. Ataupun kalau kita punya pohon yang besar, kita bisa menempelkan di pohon besar tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita menuju ke tanaman populer paling terakhir guys, yaitu apa? Ya, ini adalah tanaman bunga kertas atau bunga bougainville. Nah, tanaman hias yang satu ini adalah tanaman hias dari jenis tanaman berbunga guys. Untuk pilihan warnanya, tanaman bougainville ini sangat banyak ya guys. Ada yang berwarna pink, merah, kuning, putih, dan lain sebagainya. Selain dari kecantikan bunganya, tanaman hias yang satu ini juga mudah dalam perawatannya guys. Karena kenapa? Kita cukup menaruhnya atau menanamnya di depan rumah ya, dimana mendapatkan sinar matahari langsung. Maka tanaman ini akan terus berbunga sepanjang hari. Jangan lupa pula dipupuk ya, misalkan dengan pupuk NPK agar tanaman hias ini terus berbunga setiap hari. Nah, itulah tanaman-tanaman hias populer yang bisa kita punyai di tahun 2003 ini agar rumah kita semakin cantik dan semakin menawan. Yuk kita segera memilikinya dan merawatnya di rumah. Oke, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.